Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Smart, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Ruslan pada mata pelajaran ekonomi. Dan kali ini kita masih akan mengupas tuntas dan lugas akuntansi perusahaan jasa dengan topik utama adalah laporan keuangan. Seperti apa itu laporan keuangan dan bagaimana pula cara membuat laporan keuangan? Mari simak penjelasan berikut ini. Laporan keuangan adalah laporan yang menginformasikan tentang posisi keuangan beserta kinerja perusahaan selama satu periode. Jadi sahabat Smart, dengan laporan keuangan ini, maka semua pihak, baik itu pihak intern maupun pihak ekstern, dapat dengan mudah mengetahui informasi, baik itu mengenai posisi keuangan perusahaan maupun performa atau kinerja perusahaan. Nah, adapun tujuan laporan keuangan adalah tentunya menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, di pembelajaran awal, sahabat Smart sudah mendapatkan informasi atau memahami pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi, tentunya laporan keuangan ini. Ada pihak intern, ada pihak ekstern. Seperti ada manajer, ada pihak pemerintah, ada investor, kreditur, bahkan karyawan pun punya kepentingan dalam laporan keuangan ini. Dan itulah tujuan laporan keuangan, memberikan informasi secara detail dan seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan tentunya dengan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Nah, apa fungsi laporan keuangan? Fungsinya yang pertama adalah sebagai acuan utama investor, promotor, atau kreditur untuk menilai kelayakan perusahaan dalam mendapatkan bantuan dana. Jadi, dengan laporan keuangan ini, pihak investor, promotor maupun kreditur akan menjadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengucurkan dana mereka kepada perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah menjadi sumber informasi untuk mengambil berbagai keputusan penting secara akurat. Ini tentunya dalam kapasitas sebagai manajer pengambil keputusan dalam hal decision making, pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan secara akurat. Tentunya informasinya adalah melalui laporan keuangan. Kemudian, bagi pemegang saham, laporan keuangan ini berguna
untuk membantu mereka mempelajari dan mengetahui aspek-aspek yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, sekarang jenis-jenis laporan keuangan. Jadi, sahabat Semar, laporan keuangan itu banyak jenisnya. Yang pertama adalah ada laporan neraca. Neraca ini juga sering diistilahkan dengan laporan posisi keuangan. Ya. Kemudian ada laporan penghitungan laba rugi. Dan yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Yang keempat ada laporan arus kas, cash flow. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Ini penjelasan neraca dan laba rugi. Kemudian ada neraca awal komparatif. Nah, sahabat Semar, dari berbagai jenis laporan keuangan ini, hari ini kita hanya membahas 3 jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan penghitungan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pembahasan tentang neraca atau laporan posisi keuangan. Apa sih itu neraca? Neraca itu adalah suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan atau struktur kekayaan perusahaan. Oleh karena itu, komponen-komponen neraca yang pertama adalah ada harta atau aktiva atau aset. Ya, sama saja, sahabat Semar. Nah, harta ini dalam neraca ini terbagi. Ada harta lancar, ada harta tetap, dan ada harta tidak berwujud atau intangible asset, ya. Kemudian komponen neraca berikutnya adalah ada utang, ya, atau liabilities, sama saja, kewajiban, sama, istilah lain dari utang. Nah, utang ini pun dibagi, baik itu ada utang lancar atau utang jangka pendek, dan juga ada utang jangka panjang. Nah, komponen neraca berikutnya adalah tentunya modal atau ekuitas. Ya, modal yang dimasukkan adalah modal pemilik. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk neraca? Jadi neraca itu ada 2 bentuk. Yang pertama ada bentuk skontro. Nah, kalau dari neraca, bentuk skontro ini bentuknya sebelah menyebelah. Ya, di sebelah kiri adalah aset, kemudian di sebelah kanan kewajiban dan modal. Ya, ini namanya skontro. Kemudian bentuk neraca yang berikutnya adalah bentuk stafel. Kalau stafel ini bentuk laporan, disusun secara vertikal. Ya. Nah, mari kita lihat bentuknya. Nah, ini adalah neraca bentuk skontro. Ini perusahaan rental pakaian adat. Neraca periode 31 Desember 2021. Coba perhatikan Sobat Semar, yang di sisi kiri itu adalah aset atau harta, aktiva. Sama saja. Ada kas, ada piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, semuanya ini adalah aktiva lancar. Kemudian aktiva tetapnya ada peralatan, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, maka jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetap, itulah jumlah aset. Kemudian di sisi kanan ada kewajiban dan ekuitas. Ada utang usaha, utang gaji, dan ada modal pemilik. Nah, coba perhatikan Sobat Semar. Di sisi kiri dan sisi kanan, aset dan kewajiban dan modal ini harus seimbang. Namanya saja neraca, ya, timbangan. Timbangan itu kalau normal ya harus ya seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Begitupun laporan posisi keuangan, antara aset dan kewajiban dan modal ini harus sama dengan jumlahnya. Nah, bagaimana dengan bentuk skontro? Bentuk stafel. Tadi skontro, sekarang stafel. Ini bentuk laporan. Tadi diinformasikan dari awal, bentuk laporan disusun secara vertikal.
Ya, paling di atas ini adalah aktiva, ya, aktiva lancar, aktiva tetap. Kemudian setelah jumlah aktiva ada pasiva atau kewajiban dan modal. Ya, jumlahnya sama, sahabat Semar. Ya, yang membedakan adalah bentuknya. Tadi sebelumnya belah, sekarang bentuk laporan. Ya, disusun secara vertikal. Nah, berikut. Sekarang kita pindah di laporan perhitungan laba rugi. Ya, penghitungan laba rugi. Komponen penghitungan laba rugi ada dua, yaitu pendapatan, kemudian berikutnya adalah beban atau biaya. Pendapatan itu terbagi lagi. Ada pendapatan operasional dan ada pendapatan non-operasional. Begitupun halnya dengan beban. Ada beban operasional dan beban non-operasional. Ya, ada beban usaha dan beban non-usaha. Nah, bagaimana bentuk dari laporan penghitungan laba rugi ini? Yang pertama adalah bentuk single step. Ya, single step. Nah, ini adalah perusahaan rental pakaian adat. Laporan penghitungan laba rugi. Nah, sahabat Semar, coba perhatikan baik-baik. Yang perlu sahabat Semar pahami adalah ini yang dibawa laporan penghitungan laba rugi ini untuk periode yang berakhir. Tadi di neraca itu adalah periode 31 Desember 2021. Keterangannya, kalau penghitungan laba rugi kita pakai untuk periode yang berakhir. Kenapa? Ini menandakan bahwa akun-akun yang ada pada laporan perhitungan laba rugi nantinya ini di akhir periode semuanya akan berakhir. Semuanya akan dinolkan saldonya atau ditransfer saldonya ke akun-akun real. Ya. Bahasa kerennya semuanya akan ditutup. Dibuatkan jurnal penutup. Makanya dikatakan untuk periode yang berakhir. Kalau neraca bukan periode yang berakhir karena neraca tidak pernah berakhir. Neraca dari periode ke periode akan terus berkesinambungan. Kalau dikenakan neraca berakhir, ditutup dari periode, berarti perusahaan sudah bubar. Ya, jadi itu sahabat Semar ya. Sering juga ini diabaikan. Padahal ini penting. Ini adalah tanda memberikan ya informasi kepada kita bahwa nantinya komponen-komponen yang ada di laporan perhitungan laba rugi ini akan dibuatkan jurnal penutup. Nah, sekarang single step. Kita bahas single step. Nah, di single step ini tidak ada pemisahan antara pendapatan operasional dan non-operasional. Begitupun halnya dengan beban operasional dan non-operasional. Semua yang namanya beban pendapatan disatukan, ditempatkan paling atas. Ya, entah itu pendapatan usaha atau non-usaha, semuanya disatukan. Kemudian di bawahnya adalah semua beban-beban. Nah, jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, itulah laba atau rugi. Kebetulan untuk rental pakaian adat ini adalah untung. Kondisinya untung atau laba. Nah, bagaimana halnya dengan bentuk multiple step? Ya, jadi ini single step, sekarang multiple step. Jadi kalau multiple step ini, coba lihat sahabat Semar perbedaannya. Multiple step. Yang paling di atas, akun yang ditempatkan paling di atas adalah khusus untuk akun pendapatan usaha. Dalam hal ini pendapatan jasa. Setelah pendapatan usaha, kemudian di bawahnya adalah beban usaha. Seperti beban perlengkapan, beban sewa, beban listrik dan air, dan juga beban gaji. Nah, setelah pendapatan usaha dan beban usaha ini diinput, kemudian diperkurangkan. Nah, di sini kebetulan lebih tinggi pendapatan usahanya ketimbang beban usahanya. Makanya perusahaan ini adalah untung. Nah, labanya namanya laba usaha. Belum laba bersih, sahabat Semar. Belum laba bersih, baru laba usaha. Hasil pengurangan pendapatan usaha dengan beban usaha. Nah, dapatlah laba usaha. Setelah laba usaha, kemudian kita input pendapatan dan beban di luar usaha atau non operasional. Pendapatan bunga. Ya, perusahaan kan usaha pokoknya bukan ya membungakan uang, bukan meminjamkan uang dan lain sebagainya, tetapi usaha pokoknya adalah jasa rental pakaian adat.
Makanya pendapatan bunga ini kemungkinan ini ada mungkin depositonya di bank sehingga mendapatkan pendapatan bunga. Begitu pun halnya dengan beban bunga. Nah, setelah itu, sahabat Smart, laba usaha dikurangi pendapatan setelah diperkurangkan dengan beban usaha, maka dapatlah laba bersih. Ya, baru laba bersih. Kalau ada pajaknya berarti laba sebelum pajak. Nanti setelah pajak baru laba bersih. Oke, sahabat Smart. Ini dua bentuk laporan penghitungan laba rugi. Ada single step dan ada multiple step. Nah, sekarang kita pindah di laporan perubahan ekuitas. Nah, komponen-komponen perubahan ekuitas tentunya ada modal awal, ya, investasi awal dari pemilik, kemudian ada laba atau rugi bersih, ada setoran atau penarikan pemilik, dan juga modal akhir. Nah, bagaimana model laporan perubahan ekuitas? Kita lihat ini laporan perubahan ekuitas periode 31 Desember 2021 untuk perusahaan rental pakaian adat. Modal awal 10 juta. Kemudian laba bersih ya, ada 5 juta sekian. Kemudian dikurangi dengan prive, itulah tambahan modal. Nah, modal awal ditambahkan dengan tambahan modal, maka didapatlah modal akhir. Ya. Nah, sekarang ekspresikan aksimu. Mari kita berlatih, sahabat Smart. Mari kita berlatih menyusun laporan keuangan. Nah, yang pertama adalah sumber data dari laporan keuangan ini adalah tentunya neraca lajur atau kertas kerja. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi, kalau kita ingin menyusun laporan keuangan, kita harus menyediakan dulu neraca lajur atau kertas kerja. Terkecuali kalau perusahaan itu menggunakan aplikasi, ya saya kira cukup input saja kode akun itu sudah bisa sampai melahirkan laporan keuangan. Tidak perlu lagi membuat neraca lajur. Tapi ini kita secara manual ya. Ini kita sudah siapkan neraca lajurnya. Nah, sekarang yang kita butuhkan di neraca lajur adalah hanya kolom laba rugi dan kolom neraca. Ini yang warna orange ya. Kuning orange ini dengan warna hijau. Ya. Ini kedua kolom ini yang kita butuhkan. Nah, sekarang Sobat Smart, yang pertama kita harus susun adalah laporan penghitungan laba rugi. Mungkin ada yang bertanya, "Pak, kenapa bukan neraca yang duluan? Kenapa laporan laba rugi dulu?" Ya. Jawabnya adalah karena di neraca tidak mungkin kita bisa mengetahui modal akhir di neraca kalau kita belum menyusun laporan perubahan ekuitas. Dan tidak mungkin kita bisa mengetahui modal akhir kalau kita belum mendapatkan informasi apakah perusahaan dalam keadaan untung atau buntung. Oh, bukan buntung ya, laba atau rugi. Ya, nah sekarang kita lihat laporan perhitungan laba rugi. Yang pertama, kita butuh informasi ya, Sobat Smart. Informasi yang kita butuhkan adalah neraca lajur. Ya, ini neraca lajur atau kertas kerja. Ya, kita hanya mengambil kolom laba ruginya karena hanya itu yang kita butuhkan dalam ya, penyusunan laporan penghitungan laba rugi. Ya, jadi kolom penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan kita ya skip. Yang kita ambil hanyalah ya, kolom yang kita butuhkan yaitu kolom laba rugi. Nah, yang pertama, Sobat Smart, ini pendapatan dulu kita pindahkan ya. Pendapatan jasa kita pindahkan dari neraca lajur, kita pindahkan ke laporan penghitungan laba rugi. Ya. Setelah itu beban-bebannya. Ya. Yang pertama beban listrik kita pindahkan. Ini beban listrik, ini yang 200.000 rupiah. Nah, setelah beban listrik, kemudian berikutnya beban gaji. Ya, jadi beban gaji jumlahnya 1.500.000. Masih ada enggak beban? Oke, masih ada nih 503 beban perlengkapan. Kita pindahkan semua bebannya. Beban perlengkapan 300.000 rupiah. Kemudian beban sewa
Beban sewa juga kita pindahkan Rp600.000 dan beban penyusutan peralatan Rp200.000. Ingat sahabat Smart, ini hanya dipindahkan ya, kesemuanya ini hanya dipindahkan. Jangan dirubah-rubah nilainya atau angkanya. Kita hanya memindahkan dari kolom laba rugi di neraca lajur ke bentuk laporan penghitungan laba rugi. Nah, sekarang kita jumlahkan berapa jumlahnya beban-bebannya ini. 2.800.000. Pendapatannya 5 juta, kemudian bebannya 2.800.000. Ini kita perkurangkan, sahabat semua ya. Hasil pengurangannya adalah, ya ini kita perkurangkan. Dapatlah Rp2.700.000. Jadi ini pendapatannya 5.500.000, bebannya 2.800.000, maka perusahaan ini untung atau laba bersihnya adalah Rp2.700.000. Nah, sekarang sahabat Smart catat baik-baik ini laba bersihnya. Karena laba bersih ini akan menjadi komponen dalam penghitungan perubahan ekuitas. Ya. Nah, sekarang kita masuk di laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Ya, ini salam sayonara ya per 31 Desember 2021. Nah, data yang kita butuhkan adalah tentunya data di neraca lajur, ya, data di neraca lajur, kolom laba rugi, ya, tetap ini yang kita butuhkan, kolom laba rugi dan juga kolom neraca. Nah, kita pindahkan satu persatu. Yang pertama modal. Modal di neraca ini adalah, ini di neraca lajur modalnya ini sebenarnya modal awal, sahabat Semar. Ini modal awal, ya. Modal awalnya ini kita pindahkan di laporan perubahan ekuitas Rp5 juta. Nah, setelah modal, kemudian kita butuh informasi tadi. Nah, ini tadi di laporan penghitungan laba rugi. Ini tadi labanya. Nah, sekarang modal awal, kemudian labanya ini, sahabat Smart, ini labanya kita pindahkan, ya. Kita pindahkan labanya sebesar 2.700.000. Tadi ada privenya, pengambilan pribadi. Ya, ada prive 150.000. Nah, sekarang kita perkurangkan laba bersih 2.700.000 ini dikurangi dengan, ya, dikurangi prive 150.000. Hasilnya 2.550.000. Nah, 2.550.000 ini adalah tambahan modal. Hasil dari penjumlahan modal awal ini tambah laba dikurangi prive. Dapatlah tambahan modal 2.550.000. Nah, sahabat Semar, seandainya di sini rugi, maka ruginya ini, seandainya rugi dijumlahkan dengan prive, kemudian hasilnya itu adalah pengurangan modal. Pengurangan modal berarti modal awal dikurangi pengurangan modal, dapat modal akhir. Tetapi kebetulan salon sayonara ini adalah untung. Makanya labanya dikurangi prive, itulah tambahan modal. Nah, sekarang kita jumlahkan modal awal ditambah dengan tambahan modal, itulah modal akhir. Berapa jumlahnya? Rp7.550.000. Nah, sahabat Smart harus catat lagi baik-baik ini. Kenapa? Karena ini akan masuk lagi nanti di laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, sahabat Smart. Nah, sekarang kita masuk di laporan keuangan selanjutnya, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Ya. Nah, yang pertama, data yang mana kita butuhkan? Kita butuh data dari, ya ini. Kita butuh data dari neraca lajur. Ini masih neraca lajur ya. Ini masih dari
neraca lajur. Ya. Ini masih dari neraca lajur, sahabat Semar. Yang kita butuhkan datanya adalah di kolom kolom neraca. Jadi di kolom neraca lajur, ini ada yang kas, piutang, perlengkapan. Ya. Semuanya ini kita pindahkan masuk ke laporan neraca, tempatnya di bawah aset. Ya. Kita pindahkan secara utuh ya. Nah, sekarang ini sudah nampak jumlah aktifanya 8.200.000 rupiah. Nah, sekarang informasi berikutnya adalah sumber data berikutnya adalah dari laporan perubahan dari laporan bukan perubahan ya. Masih dari neraca lajur di kolom neraca. Ya, karena kita mau input utang. Ya, di sini utangnya belum ada. Nah, kita tadi aktifannya sudah, sekarang kita pindahkan utangnya lagi. Nah, yang pertama, ini utang usaha. Utang usaha kita pindahkan di kolom di bawah liabilities dan ekuitas. Ya, utang usaha 400.000 rupiah. Masih ada utang sahabat Semar? Kita lihat masih ada enggak utang? Ya, ini kita tertutup ya. Ya, masih ada. Di sini di bawah masih ada utang gaji. Nah, utang gaji juga kita pindahkan di bawah utang usaha. Nah, sekarang kita lihat masih ada utang. Oh, ternyata sudah habis, tidak ada utang. Nah, sekarang saatnya kita jumlahkan berapa jumlah utangnya. 400.000 ditambahkan dengan 250.000. Berarti utangnya 650.000 rupiah. Nah, setelah utang, sekarang ekuitasnya lagi. Berapa ekuitasnya? Ini yang sering salah sahabat Semar. Seringkali ada yang memasukkan modal atau ekuitas, mengambil saldo dari neraca yang ada di neraca lajur. Padahal di neraca, kolom neraca dan neraca lajur, modalnya itu adalah modal awal. Nah, modal yang kita masukkan di sini adalah modal akhir. Dari mana sumbernya? Ya, tentunya dari laporan perubahan ekuitas. Makanya harus perubahan ekuitas dulu diselesaikan, baru neraca. Karena modal akhirnya ini nanti akan masuk di komponen neraca. Ya, di bawah utang. Nah, sekarang modal akhir di laporan perubahan ekuitas itu kita pindahkan di neraca di bawah utang. Nah, ini kita pindahkan sahabat Semar ya. Modal akhirnya 7.550.000 rupiah. Nah, sekarang kita jumlahkan utang ditambah dengan modal, jumlahnya 8.200.000 rupiah. Coba perhatikan sahabat Semar. Ini sama kan? Ini sama. Jumlah aktiva atau jumlah asetnya sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Ini sama. Ya. Kalau tidak sama, pasti ada yang salah. Harus ditelusuri kembali di mana letak kesalahannya. Ini harus seimbang. Namanya saja neraca, timbangan harus seimbang. Ya. Oke, baik sahabat Semar. Kita sudah berlatih menyelesaikan 3 jenis laporan keuangan. Tadi ada laporan penghitungan laba rugi, ada perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, sekarang sahabat Semar, berikutnya adalah kuis. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Semar semua di sekolah. Kuisnya ini. Sekarang kita ingin melihat siapa yang fokus tadi memperhatikan baik-baik materi yang telah disajikan. Ya. Nah, sekarang sahabat Semar, coba semuanya siapkan alat tulisnya, siapkan kertas dan alat tulisnya. Kita akan menyelesaikan kuis. Perhatikan baik-baik soalnya, cermati baik-baik. Pada tahun 2012, jasa perbaikan komputer total memiliki catatan sebagai berikut. Gaji karyawan 15 juta, penyusutan
peralatan. Ini beban penyusutan ya, bukan akumulasi penyusutan. Beban penyusutan peralatan 2 juta rupiah. Pendapatan servis 32.500.000 rupiah. Biaya perlengkapan servis 3 juta rupiah. Pengambilan pribadi atau prive 1 juta rupiah. Berdasarkan catatan tersebut, besarnya tambahan modal bagi pemilik perusahaan pada tahun 2012 adalah A. 32.500.000, B. 17.500.000, C. 16.500.000, D. 14.500.000, dan E. 11.500.000. Nah, Sobat Semar, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tambahan modal. Ini yang ditanyakan Sobat Semar. Tambahan modal. Berapa tambahan modalnya perusahaan komputer total ini, perbaikan komputer total? Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, ini tambahan modal, rumus tambahan modal ini bisa kita dapatkan dalam formulasi mencari modal akhir. Jadi ketika kita ingin mencari modal akhir tadi, di laporan perubahan ekuitas, tadi di situ ada tambahan modal Sobat Semar ya. Masih ingat tadi rumusnya? Modal akhir sama dengan modal awal ditambahkan dengan laba dikurangi prive ya. Laba dikurangi prive itu adalah tambahan modal. Nah, jadi rumusnya tambahan modal sama dengan laba bersih dikurangi prive. Seandainya rugi berarti ya bukan tambahan modal namanya, pengurangan modal. Seandainya pengurangan modal, ya rugi ditambahkan dengan prive. Tapi di sini Bu yang ditanyakan bukan pengurangan modal, tapi penambahan modal. Rumusnya adalah tambahan modal sama dengan ya ini ya, tambahan modal. Saya pakai warna putih ya. Ya. Sama dengan laba bersih dikurangi prive. Nah, sekarang berapa laba bersihnya? Laba bersihnya, Sobat Semar, tentu kita harus cari dulu. Ya, kita laba bersihnya adalah tentunya pendapatan dikurangi dengan beban atau biaya. Nah, pendapatan dikurangi biaya. Ini untuk mencari laba bersih dikurangi prive. Nah, sekarang tambah modal sama dengan pendapatannya. Ini adalah pendapatannya, kita masukkan ya. Ini 32.500.000 ya. Kemudian diperkurangkan dengan biayanya, total biaya 20 juta. Di mana dapat 20 juta, Pak? 20 jutanya ini 15 juta ditambah dengan ya, ini ditambah dengan 2 juta. Ini sudah 17 juta. Ya. Kemudian ditambah lagi 17 ditambah dengan 3 juta, maka dapat 20 juta. Nah, jadi total biayanya 20 juta, pendapatannya 30.500.000. Kemudian privenya, pengambilan pribadi ini adalah ya 1 juta. Jadi ini sorry kita rubah ya. Ini privenya 1 juta, kemudian ini total biaya. Yang ini pendapatan. Jadi tambahan modal sama dengan pendapatan dikurangi total biaya, kemudian diperkurangkan dengan prive. Nah, hasilnya adalah hasilnya 11.500.000 rupiah. Jawabannya adalah E ya. Sorry, jawabannya tadi adalah E. 11.500.000 rupiah. Oke. Jadi begitu Sobat Semar ya. Untuk mencari tambahan modal, ya ingat baik-baik rumusnya. Laba bersih dikurangi dengan prive. Kalau mencari pengurangan modal, rugi bersih
ditambah prive. Ingat baik-baik. Nah, sekarang kita kuis berikutnya, ya. Soal berikutnya. Ya. Tadi sahabat Semar ada yang bertanya, Pak, itu akumulasi, penyusutan atau peralatan? Tadi informasi awal saya sampaikan ya, bahwa itu adalah beban penyusutan peralatan. Ini saya tidak mau rubah-rubah ini karena ini adalah soal asli, ori dari SBMPTN 2013. Tidak boleh dirubah-rubah. Itu melanggar hak cipta kalau dirubah-rubah, sahabat Semar. Jadi maksudnya sini penyusutan peralatan itu adalah beban penyusutan, bukan akumulasi penyusutan. Iya. Nah, sekarang soal berikutnya. Ini dari 2018. Nah, oke, sahabat Semar, siapa yang bisa jawab? Selama bulan Juli 2003, suatu perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta rupiah. Pemilik melakukan pengambilan pribadi, prive, 1.300.000 rupiah. Pada tanggal 1 Juli 2003, utang perusahaan ini berjumlah 6 juta dan aktifanya 12 juta. Pada tanggal 31 Juli 2003, modal berjumlah 17 juta dan utangnya berjumlah 6 juta. Jumlah biaya selama bulan Juli 2003 adalah, jadi sahabat Semar, yang ditanyakan adalah ya, jumlah biayanya. Ini berapa jumlah biayanya selama bulan Juli 2003. Baik sahabat Semar, ya, kita bahas bersama. Nah, soal ini masih memakai formula atau formulasi dari modal akhir. Rumus yang mencari modal akhir, yaitu modal awal tambah pendapatan dikurangi biaya dikurangi dengan prive. Nah, sekarang modal awalnya belum diketahui. Kita belum tahu modal awalnya berapa. Nah, ingat mencari modal awal, ya, mencari modal itu kita pakai rumus persamaan dasar akuntansi. Modal sama dengan, ya, harta sama dengan utang tambah modal. Berarti modalnya sama dengan berapa sahabat Semar? Ya, hartanya 12 juta, utangnya 6 juta, berarti modalnya harta dikurangi utang. Itulah modal. Ya, harta sama dengan utang tambah modal. Berarti kalau modal yang dicari, modal sama dengan harta dikurang utang. Ya, hartanya ini adalah, ya, ini hartanya yang 12 juta yang di sini tadi. 12 juta ini. Kemudian utangnya 6 juta. Ini 6 juta. Nah, modalnya adalah 6 juta. Kita pindahkan masuk. Modal awal 6 juta rupiah. Kemudian pendapatan 25 juta. Ini pendapatan dari sini. 25 juta. Ya. Kemudian biaya. Nah, ini yang ditanyakan biayanya. Ini yang ditanyakan. Nah, kemudian privenya 1.300.000. Kita pindahkan. Modal akhir 17 juta. Nah, sekarang berapa biayanya? Ya. Kita hapus dulu ini ya. Oke, berapa biayanya? Biayanya sama dengan 12.700.000 rupiah. Berarti jawabannya sahabat Semar adalah, ya, D, 12.700.000 rupiah. Nah. Oke, sahabat Semar, masih ada satu soal, ya. Nah, ini soal yang terakhir dari UN 2019. Nah, ini lebih tinggi lagi levelnya. Data keuangan yang dimiliki dua usaha bengkel servis guna dan servis Wijaya. Jadi di sini ada dua perusahaan, ada servis guna dan servis Wijaya. Nah, sahabat Semar, kita ingin membandingkan pendapatan antara servis guna dan pendapatan servis Wijaya. Yang mana yang lebih tinggi pendapatannya? Atau yang mana yang lebih kecil pendapatannya? Apakah lebih tinggi pendapatan servis guna ataukah sebaliknya? Servis Wijaya yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan servis guna. Jadi yang ditanyakan di sini sahabat Semar adalah perbandingan pendapatan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perbandingan pendapatan antara servis guna dan servis Wijaya. Nah, maka penyelesaiannya adalah kita harus mencari dulu pendapatan kedua perusahaan ini.
servis guna, rumus pendapatannya kita masih pakai rumus modal akhir, yaitu modal awal tambah pendapatan dikurangi biaya dikurangi price sama dengan modal akhir. Nah, ini tadi yang ditanyakan biaya, sekarang ini lagi ditanyakan pendapatan, ya. Pendapatan. Nah, berapa pendapatannya? 5.450.000 rupiah. Nah, sekarang ini pendapatan servis guna. Sekarang berapa pendapatan servis Wijaya? Pendapatan servis Wijaya, ya, 5.970.000 rupiah. Nah, kita lihat sahabat Semar, mana yang lebih tinggi? Nah, tentunya lebih tinggi pendapatan servis Wijaya. Ya, selisihnya 520.000 rupiah. Pendapatan servis Wijaya lebih tinggi, atau bisa juga dibahasakan pendapatan servis guna lebih kecil sebesar 520.000 rupiah dibandingkan dengan pendapatan servis Wijaya. Nah, kita cari yang pertama adalah kita cari selisihnya 520.000 rupiah. Nah, ini 520.000. Oke, Sobat Semar. Nah, di sini 360 sudah pasti salah, ya. Bukan 360, tetapi 500, ya, 520.000 rupiah. 800.000 rupiah salah. Berarti tinggal dua pilihannya, tinggal C dan D pilihannya. Nah, pendapatan servis guna lebih kecil dari pendapatan servis Wijaya. C, pendapatan servis guna lebih besar. Berarti ini salah, lebih besar. Nah, jawabannya adalah D. Pendapatan servis guna lebih kecil daripada pendapatan servis Wijaya sebesar 520.000 rupiah. Nah, bagaimana Sobat Smart? Bisa dipahami? Mudah kan? Ya, soalnya mudah sekali. Jawabannya juga pasti mudah. Nah, oke, sudah, kuisnya sudah selesai. Nah, sekarang baik Sobat Semar. Ya, saya kira untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Intinya adalah bahwa Sahabat Semar, belajar akuntansi kita harus fokus. Ya, kita harus fokus. Mata tidak boleh ya melirik kemana-mana. Karena ya banyak hal, terutama persoalan angka-angka ini, pergerakan angka-angka, saldo-saldo ini semuanya harus kita cermati baik-baik Sobat Semar. Dan saya yakin generasi Semar, kalian adalah generasi cinta akuntansi. Kalau kita cinta akuntansi, maka saya yakin dan percaya mudah untuk belajar akuntansi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya Ruslan, pamit undur diri. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang dengan materi-materi yang sangat menarik, yaitu tentunya jurnal penutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Cerdas Ki.